Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Fajar 1977. Pada tayangan kali ini saya ingin menayangkan dan mengulas secara singkat tentang makam ulama yang bernama Kiai Haji Anang Ramli Haq. Beliau disebut dengan Tuan Guru Ramli Bati-Bati. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Ubudiyah dan pengasuh Majelis Ta'lim As-Syafa'atul Kubro Bati-Bati. Beliau lahir pada tanggal 12 April 1927 di Desa Benua Raya, dulu namanya Kampung Bati-Bati, dari pasangan Haji Abdul Qadir dan Hajah Maimunah. Ayah beliau Haji Abdul Qadir berasal dari Bati-Bati, sedangkan ibunya dari Sungai Mesa, Banjarmasin. Ayah Kiai Haji Anang Ramli semasa hidupnya adalah tokoh masyarakat dan pernah menjabat sebagai penghulu. Atas dorongan orang tua, dalam usia yang cukup muda, beliau menikahi seorang wanita yang bernama Hajah Ropeah, putri dari Haji Masaleh dan Halimah. Beliau dikaruniai 12 orang anak. Di antaranya yaitu Hajah Hibatul Ainah, Kiai Haji Aulia, AR, Haji Nur Hilmi, Haji Faridah, dan yang lain-lainnya. Kiai Haji Anang Ramli belajar mengaji dan dasar-dasar agama kepada kedua orang tua dan guru-guru di kampung. Belajar di Polkstad 3 tahun, Madrasah Aliyah Darussalam Martapura. Juga belajar kepada Kiai Haji Muradi Banjarmasin, Kiai Haji Abdullah Martapura, Kiai Haji Salim Ma'ruf Martapura, Kiai Haji Mansur Prehari, dan Kiai Haji Sarwani Abdan Bangil. Guru beliau dalam ilmu hakikat di Mekah ialah Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdul Rasul, dan menerima ijazah ilmu syariah tarekat hakikat dari Al-Alim Alamah Syekh Ahmad Jaini Al-Yaman. Di tanah air beliau juga sering berziarah dan mengunjungi para ulama sepuh, antara lain Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Abu Bakar Gresik dan Al-Alim Alamah Al-Habib Salim bin Jindan. Dan Habib Salim bin Jindan beliau mengambil ijazah Thariqah Alawiyah dan Ratib Al-Haddad. Kiai Haji Anang Ramli pernah mengunjungi beberapa pesantren seperti Pondok Pesantren Kiai Haji Damanhuri di Madura, dan disinilah beliau menginspirasi. Beliau terjun ke masyarakat sebagai ulama, membina umat, dan menghidupkan syiar Islam. Beliau tidak memiliki jabatan di pemerintahan dan partai politik, kecuali hanya sebagai mudir Al-Mahad Al-Islami Ubudiyah. Majelis Zikir As-Syafa'atul Kubro tahun 1950 berkiprah di Nahdlatul Ulama sebagai Awan. Tahun 1945 sampai 1949 beliau aktif bergerilya bersama masyarakat. Tepat di usia 18 tahun beliau masuk Tentara Rakyat Indonesia atau TRI dengan satuan MN 1001 dipimpin oleh Pangeran Muhammad Nur. Masuk Mandau Talabang Kalimantan Indonesia di bawah pimpinan Cilik Riwut. Menjadi hakim pada Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan tahun 1947 hingga 1949. Kemudian di zaman RIS memasuki Laskar Tengkorak Putih, yaitu 1949 sampai 1950. Beliau masuk daftar orang yang paling dicari dan dikejar oleh Belanda. Namun ketika itu beliau menggunakan nama samaran A.R. Lahmudin, sehingga Belanda tidak berhasil menangkapnya. Kiai Haji Anang Ramli seorang mursyid di tarekat Qadiriyah yang memiliki banyak murid, dan sebagai ulama maupun pendidik beliau dikenal tegas dan teguh pendirian. Setiap Jumat pagi mengajak para santri membersihkan lingkungan pondok pesantren dan majelis taklim. Beliau ulama yang merakyat, menerima setiap orang yang berkunjung. Tiap hari puluhan orang yang datang bersilaturahim dengan berbagai keperluan maupun meminta doa beliau. Tamu yang datang ada yang berasal dari Kalimantan Timur, Tengah, Surabaya, Jakarta, dan bahkan dari Malaysia, serta Brunei Darussalam. Adapun karya monumental Kiai Haji Anang Ramli adalah Majelis Zikir As-Syafa'atul Kubro. Majelis ini dulunya bernama Majelis Taklim As-Syafa'ah, cikal bakal keberadaan Majelis Taklim As-Syafa'ah yang dimulai pada awal tahun 1950, yang bertempat di rumah beliau. Dari tahun ke tahun jemaah Majelis Taklim terus meningkat.
Jika tahun 2000 berkisar 600 orang, maka tahun 2007 sudah mencapai 3.000 orang jemaah. Demikianlah siksa singkat tentang Kiai Haji Anang Ramli Haq Bati-Bati. Salah nihilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.